Jadi di saat kita lagi duduk gitu ya di ruang audio visualnya, biasalah anak-anak SMP zaman dulu kan masih yang kayak nulis-nulis di papan, ya pura-pura jadi guru, pura-pura jadi murid apa gitu kan. Terus tiba-tiba aku sama Zizi tuh balik badan karena kita nyium bau hangus. Bau terbakar gitu. Nah tapi begitu kita balik badan berduaan sama-sama yang kayak lo lihat gitu. Karena di belakang itu ada dua sosok angus kebakar gitu. Dan waktu yang pas yang di Lembang itu dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman katanya kesel karena dia nantangin. Jadi tuh gara-gara itu sih emang dasar kuntilanak biadab banget. Kita lagi di Taman Lembang lagi makan gitu. Nah kita lagi makan di situ. Nah ini si Kunti ini rambutnya bagus Sambil goyangin kaki ya. Bagus gitu. Kan kita yang mau makan kayak yang gila sih sumpah ya ini orang ini setan nih ajar banget gitu. Akhirnya aku ngeliat ke atas dia lagi duduk di rumah. Kuntilanak anjing gue gituin aja. Habis kesel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di obrolan santai bersama siapa yuk? Bersama yang sering kita nonton. Zaman dulu sih ya kalau aku. Iya, temu langsung ini. Temu langsung sekarang ternyata cantik Zaman dulu banget kesana ya. kita tua banget. Itu tuh ngeliatnya kayak cablak-cablak gitu kan, seru-seru, heboh-heboh. Ternyata masuk Obsan berarti ada cerita yang menarik. Tadi dulu nih. Ini kan obrolan Katanya Obsan lo obrolan santai ya. Kayaknya nggak santai. Lo nggak santai ngomongnya. Harus ngomong horor dulu. Oh, gitu. Oke, maaf. Supaya santainya tuh nanti yang belakang. Oh, oke. Surprise gitu ya. Siapa Om? Dengan Mbak Lia dan juga Mbak Cika, Mbak Odi. Sisters. Sister, Mbak Odi sister. Sebelumnya kita juga udah ngobrol-ngobrol di Wah, udah sister. Channelnya juga ya? Iya. Keren. Nah ini sebelumnya nih yang peka tuh siapa ya? Katanya aku tuh ada yang peka katanya. Sebenarnya Peka bukan terhadap apa ini? sebenarnya bukan peka ya, lebih ke peko. Tipis ya? Tipis. Yang peka itu adalah Kali ya? Aku, Cika tapi bisa merasakan juga. Iya. Gitu. mungkin Lia yang lebih sensitif kali ya. Iya, aku tuh kayak tespek. Apa itu? Oh ya. Apa itu? Jadi kepekaan ini sampai sejauh apa sih sampai bisa disebut peka tuh? Apa udah membuktikan sendiri kah? Apa udah pernah lihat setan atau sesuatu? Ya dulu sih, yang kayak dulu tuh masih yang kayak lebih karena mungkin denial kali ya. Terus yang kayak gak suka gitu kalau digangguin gitu. Jadi kayak yang apa sih lo gitu. Jadi kayak nantangin gitu ya kan. Kalau sekarang sih udah lebih ke ya udahlah ya. Dari kapan itu? Rasanya itu tuh? aku lupa kelas berapa, tapi itu SMP pastinya. Bukannya SD. Enggak, SD yang lu benar-benar kelihatan ngeliat banget tuh SMP. Gitu. SMP biasanya umur berapa sih Om yang mulai muncul kepekaan tuh biasanya kalau indigo atau apa gitu? Jadi kalau 7 tahun ke atas itu boleh dibilang sudah mulai sih Mas. Lebih Kebuka ya? permanen. Tapi kalau 0 sampai 5 tahun atau 5 ke 7 itu biasanya semua anak akan bisa Mbak. Kenapa? Karena memang orangnya masih bersih. Iya, Oke. iya betul. Jadi lebih peka ya. Tapi setelah 7 ke atas, 13 ke atas itu kalau masih bisa ngelihat berarti memiliki kelebihan. Indigo lah ya. Ya boleh berarti dibilang ya, demikian. indigo. Tapi kalau kurang dari 7 tahun itu masih peka memang anak-anak kecil. Nah, dia SMP berarti 13 tahun ya? Ya 13-14 13, gitu. 14, iya. Iya. Masih muda ya itu saat itu SMP ya? Iya, kayak baru 5 tahun yang lalu lah. Sekitar 5 tahun yang lalu ya. Lah ya. Oh, nah untuk sosoknya nih di sekolah berarti apa di mana pertama kali ngeliat sosoknya apa dan Sosok yang benar-benar kelihatan banget itu waktu di sekolah di daerah Lebak Bulus. Lebak Bulus apa sih itu? Pondok Pinang apa Lebak Bulus? Lebak deh? Bulus. Pokoknya yang di situlah. pinggir tol kan? Iya. Ya di pinggir tol. Di situ yang pertama kali ngeliat banget karena itu aku lagi syuting berduaan sama Zizi Syahab sama pemain-pemain yang lain dan kebetulan Zizi Syahab pun sama gitu. Peka juga. Wow. Jadi di saat kita lagi duduk gitu ya di ruang audio visualnya,
biasalah anak-anak SMP zaman dulu kan masih yang kayak nulis-nulis di papan, ya pura-pura jadi guru, pura-pura jadi murid apa gitu kan. Terus tiba-tiba aku sama Zizi tuh balik badan karena kita nyium bau hangus. Bau terbakar gitu. Nah tapi begitu kita balik badan berduaan sama-sama yang kayak lo lihat gitu. Karena di belakang itu ada 2 sosok angus kebakar gitu. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang pertama kali benar-benar kaget banget, First time tuh ya? banget ya itu. Karena ngelihat banget gitu dan begitu barengan sama Zizi pula gitu kan. Jadi kayak yang lo lihat. Habis itu kesurupan masal. Di Karena kita lagi sekolahnya syuting. itu, Mbak. Sekolahnya sampai kesurupan masal? Kita pas lagi syuting. Jadi yang kesurupan tuh ada aku, Zizi, orang make up-nya, extras, terus ada kru siapa lagi itu banyak yang Kesurupan. kerasukan. Berarti gara-gara Mbak Lia tuh ya? Mungkin kali Itu, ya. penyebabnya. itu yang pertama kali lihat kan? Iya. Ya, itu pertama kali lihat dulu. Aku ngelihat Lia itu kesurupan satu keluarga. Pernah Gimana? ngelihat dia tuh kesurupan satu keluarga, tapi orang Belanda. Oh, maksud Ada ayah, ada bapak, ibu, sama anak masuk ke dalam dia satu. 4-4-nya gitu, Mbak. 3. 3. Oh, 3 Tiga. dalam satu Iya. raga ya. Jadi beda-beda tuh. Jadi tuh waktu pas aku lagi mau jemput dia syuting, itu di sekolahan juga. Itu di sekolahan juga. Lu nggak tahu ya? Lu inget gak sih? Tahu, tapi karena kan aku ngelihat mereka dulu ada di lantai 3 gitu. Itu sekolah terkenal banget. Terkenal sih di banget Pasar itu Baru. sekolah. Serem Nah, kemasukan lah katanya sama orang luar itu, tapi satu keluarga. bahasa Belanda. Iya, dia ngomong bahasa Belanda. Om. Bahasa Belanda, Om. Bisa kan, Om? Dia ngomong bahasa Belanda gitu. Nggak bisa Belanda ya. Terus habis itu Membuktikan lagi gitu. dimasukin ke dalam satu kelas gitu, terus apa mejanya semua diatur, dirapat-rapatin semua, Lia ditidurin di situ. Waduh. Iya, karena ya itu susah banget dikeluarinnya. Akhirnya panggil orang pinter di daerah dekat situ, baru tuh pelan-pelan satu keluar. Yang paling susah itu anak kecil. Gak Karena mau. maunya main. Setelah keluar, habis itu mau nganterin dia ke toilet. Itu toiletnya itu sebenarnya tuh apa sih? Lorong, tapi nggak gitu gelap, terang semuanya. Baru maju satu langkah, ada lagi. Ci, tolong anterin dong, Ci. Ada apaan sih? Kagak ngeliat. Ada apaan? Udah anterin aja, nanti gue diajak main lagi gitu, maksudnya itu dia. Nah, kalau Kak Cika sendiri kan sering nemenin Kak Lian, ya kan? Jadi sensitif juga nggak rasanya? Kalau tapi nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi ngerasain aja Bisa. paling. Iya. Terus ada anggota keluarga lain nggak yang bisa? Di ngerasain? rumah gitu nggak ada. Di rumah nggak ada. Ada ponakan. Bisa juga. Oh sekarang ya? Ponakan, yang sekarang. Tapi apa itu keturunan, Mbak, berarti? Ada garis turun atau nasab Aku juga gitu? nggak tahu. Pokoknya dulu itu Mama pernah bilang karena jadi kakekku itu Raja Sultan di Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara ya. Kakek buyut ya. Dari kakekku yang dapat 2 gelar itu kakek Ode. Tapi dari turunannya memang garis turunan raja gitu. Katanya dari kakek itu nurunnya langsung ke cucu, justru ke anak-anaknya nggak ada gitu. Ini silang ya. Iya, Iya. nah Nggak itu langsung tapi ya. aku bener ya sih Om? Loh langsung aja. Biasanya kan kalau kayak gitu ya. Curhat dong Om gitu dulu, curhat dong Om gitu. Ini Om Denny ya? Ada Om Hao. Iya, memang kalau keturunan itu silang, Mbak. Biasanya dari nenek itu ke cucu perempuan, kalau kakek ke cucu laki-laki. Sebagai pembawanya, misalkan dari bapaknya atau ibunya itu enggak, biasanya kelompat. Nah nanti keturunannya berikutnya, si cucu ini ke cicit, akan seperti itu silang. Kalau kita ngomong tentang nasab ya, garis keturunan itu seperti itu. Dan kenapa sih yang paling dekat dengan keturunan? Karena kalau kita sebutkan ini sebenarnya kodamnya yang akan terus, dan aliran darah secara DNA. Sehingga terkadang kita tahu nih, misalkan pernah mengalami sesuatu apa atau dejavu seperti apa, itu berasal dari apa pengalaman leluhur kita dulu. Karena ada DNA-nya itu, kan itu merekam juga segala aktivitas pada waktu itu, kemudian terputar kembali. Gitu. Iya. Tapi berarti kalau keponakan tuh berarti karena dia masih kecil aja kali ya.
Masih bisa di bawah itu. 7 semuanya. Iya, masih Iya, 4 iya. tahun soalnya. Iya bisa, tapi terkadang kan gini Mbak, kalau kita ngomong tentang keturunan itu akan ada dua versi, pembawa dari bapak atau pembawa dari ibu. Nah kalau pembawa dari bapak ini nanti biasanya juga akan silangnya, kalau silang itu nggak silang ya, kalau itu langsung biasanya nanti kalau bapak itu ke anak perempuan, kalau ibu itu ke anak laki-laki gitu. Dan nanti kalau punya cicit pun sama, berarti ini ke cicit yang kalau tadi kan nurnya ke anak laki-laki, ini nanti ke cicit perempuannya. Jadi ada persilangan Garisan, gender. iya, Tapi iya. kalau dari leluhur kita, dari kakek kita, itu biasanya nanti langsung, maksudnya langsung di sini itu entah laki-laki atau perempuan pasti akan dapat. Oh, Gitu. itu Pantesan bener dari jadi kakek ya. jadi katanya mama nurunnya itu memang cuman ke 2 cucunya. Satu laki, satu perempuan. Iya, Nah, iya. yang perempuan tuh ke aku, yang satunya lagi sepupuku. Gitu. Ya udahlah ya. Harus diomongin banget, Neng. Konsepnya Konsepnya seperti tapi itu. emang gitu ya. Begitu benar, saya benarkan. Dan biasanya terjadi tidak dengan satu daerah, Mbak. Misalkan, contohnya misal saya nih, misal saya dapat dari ibu saya, misal adik saya dapat dari bapak saya gitu. Kalau kita satu garis ini ya, linear ya, tapi nanti kalau mungkin turun ke cucunya atau apa itu beda lagi garisnya. Gitu. Tapi saya mungkin ada kesamaan dengan sepupu, biasanya gitu memang. Sepupu kan satu ini ya, misalkan Masih kakek kita kan, Iya, benar-benar. jadi memang gitu, tapi nggak akan nurun ke adik biasanya, atau kakak itu enggak. Oh, aman loh, Cor. Beran, Cor. Tapi kalau deket-deket dulu puyeng juga ya, Cor. Tapi Kak Cika percaya sama hal-hal gaib, ngelihat kakaknya istimewa banget nih bisa ngelihat begitu. Tapi percaya? Adek. Oh iya adek. Saya seumuran sih tapi. Oh iya dong. Asli loh. Kita kan mentok di 26. Karena dulu aku waktu kecil sih, ngelihatnya kayak nggak berubah gitu loh. Emang umur berapa sih? 18. Iya, 18 ganti KTP. Dibilang percaya nggak percaya, tapi kejadiannya di depan mata kan. Karena Lia itu, aku ngeliat dia tuh kejadian tuh dua kali di depan mata. Jadi tuh awalnya nggak percaya, akhirnya jadi ya percaya gitu loh. Dengan kejadian-kejadian yang lihat di Lia gitu, terus jadinya lebih ke ngejagain dia gitu loh, ngejagain kayak dia misalkan dapat tawaran film horor, terus dia dapat misalkan jalan ke daerah-daerah yang agak-agak kayak gitu loh, jadi lebih kejagain walaupun sayanya juga biasa aja ya. Karena kan kalau ini kan kadang suka ada ngerasa hawar-hawar kayak gimana-gimana gitu. Ya lebih ngejagain dianya aja sih kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Soalnya aku tuh princess, jadi harus selalu dijaga. Enggak juga. Lia itu emang penakut banget. Takut. Gue penakut banget. Penakut banget dia. Dia penakut banget. Range penakut gue itu benar-benar 1 sampai 10 itu 1.500, 3.500, 10.000 yang Apa ya? Aku research nih ya. Baik Google sebenarnya research. Kan main film banyaknya horor juga ya. Semua horor. Semua horor. Yang paling aku inget itu kalau nggak salah Suster Ngesot. Iya, itu film pertamaku. Horor pertama Kesurupan juga. Iya. Nah, Jadi itu mas pertama ceritain, kali aku gimana melihat ceritanya? aku kesurupan, tapi udah lupa juga sih ya, karena udah lama banget itu tahun berapa ya? 2007. Jadi waktu pada saat 2 jam sebelum Lia kesurupan, dia nelfon aku. Gua mau dibeliin makanan junk food lah, biasalah. Kenapa? Kan di daerah Bogor situ juga banyak. Kenapa lu nggak pergi sendiri gitu loh? Maksudnya pesan aja di situ sama krunya kan. Kenapa lu harus gue yang bawain dari puncak gitu? Gue syuting di puncak, dia syuting di Bogor. Enggak, gue maunya dibawain sama lu. Lu datang ya ke lokasi. Oke, ya udah deh. Jika selesai duluan syuting, mau nyamperin dong menuju ke lokasinya Lia, diteleponin nggak bisa-bisa, diteleponin nggak bisa-bisa. Ternyata pas nyampe di lokasi Lia udah begini. Astagfirullah. Udah blar. Baru selesai kesurupan. Dia udah begini. Gitu. Aku pikir yang lagi stake itu ini Lia. Ternyata tuh stand innya Lia buat jaga-jaga kalau Lia kesurupan. Bener. Dia kesurupannya itu lagi di bawah pohon katanya. Aku belum datang soalnya. Jadi aku diceritain dia lagi kesurupan di bawah pohon, dan Lia itu tipenya kalau sudah memakai kostum dari awal sampai akhir selesai syuting pun dia nggak akan
ngelepas rambutnya, make upnya dia nggak akan ngelepas, biarin aja. Mau lagi gimana kek atau lagi baca buku atau apa dia nggak akan ngelepas. Dan kejadiannya itu abis maghrib di bawah pohon yang besar banget gitu. Dan ada jemuran-jemuran. Itu ada Serius jemuran. beneran. Itu Asrama. Iya. Ingat nggak kesurupan apa? Aku lupa banget sumpah. Orang itu pertama kali juga aku ngelihat aku kesurupan di saat kita lagi preskon Iya. untuk Jadi film ternyata pada itu. saat dia lagi kesurupan itu di videoin, Direkam gitu. direkam. Tersebar nggak itu? Itu di saat preskon dikasih lihat. Dikasih Makanya lihat. itu aku pertama kali ngelihat gitu. Dikiranya kan itu gimmick. Iya. Gimana gimmick, orang adik gue sendiri gitu kan. Pas keluar dari asrama itu pun mobil jalan mau keluar ke arah pintu itu ada pohon gede juga. Terus Lia bilang, nyalain dong semua lampu katanya gitu. Kenapa? Soalnya di depan lagi ada pasukan baris berbaris. Gimana Tapi itu? emang kelihatan jelas. Jelas. Iya. Dan itu katanya tuh lagi terang. Iya gimana? Lagi Alhamdulillah. ada pasukan baris berbaris. Yang bener Neng. Iya Ci. Nyalain aja lampunya, terus kasih klakson, jalannya pelan-pelan ya. Permisi, kata dia gitu. Oh oke, jalan pelan. Klakson, permisi, mau numpang lewat. Anak Bagong mau lewat. Gila-gilanya. Gitu. Nah, kan Iya. kesurupan pernah ngeliat kan? Terus pernah ngomong sesuatu nggak, ngucap sesuatu nggak, kayak minta junk food atau Menurut lu bahasa Belanda gua ngerti tuh. Kagak ngerti. atau nggak pernah ngomong, ada yang nyeritain gitu pas kalian kesurupan? Nggak pernah aku tanyain. Dan waktu yang pas di yang di Lembang itu dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman katanya kesel aja, kesel karena dia nantangin. Jadi tuh gara-gara itu sih emang dasar kuntilanak biadab banget. Kita lagi di Taman Lembang, lagi makan gitu kan, makan nasi goreng. Kalau di sana kan zaman dulu tuh Taman Lembang tuh salah satu tempat anak-anak muda pada nongkrong gitu kan. Nah kita lagi makan di situ. Nah ini si Kunti ini, rambutnya bagus, Sambil goyangin rambutnya kaki ya. bagus gitu. Kan kita yang mau makan kayak yang gila sih sumpah ya ini orang misalkan nih ajar banget gitu. Akhirnya aku ngeliat ke atas dia lagi duduk di rumah. Kuntilanak anjing gue gituin aja. Habis kesel gitu. Jadi dianya juga kayaknya ngerasa kesel kok gue ditantangin ya kayak Iya. gitu. Kok aku dikatain enjong gitu kan. Oh, Aku kan setan. itu Enjong. kita megangin Catat, dia Om. itu sampai Enjong. ke rumah. Aduh ampun. Dimegangin sampai menuju ke rumah supaya ada yang obatin gitu. Kita megangin nih karena dia gitu. Gimana sih? Ngambek Namanya ya. orang lagi kesel. Batman. Lagi kesel karena ditantangin sama Lia. Jadi pas lagi ngeluarin gitu orangnya ngomong gitu. Makanya kamu lain kali jangan suka nantangin. Kalau ada yang bikin kesel, ada yang lewat apa segala macam, udah diemin aja gitu. Nah, itu sampai sekarang tuh masih, kalau suka ngeliat itu masih sampai sekarang. Masih cuman udah yang enggak Nggak nantangin. Udah takut juga ya. Udah tua gitu. Tapi Lebih Mbak- ke anak sih iya, takutnya. Mbak Lia sendiri selama ini ya mungkin kan sensitif ya dalam hal itu, pernah ketemu entitas juga. Ada nggak lelaku khusus gitu Mbak? Biar lebih terjaga, misal puasa atau mandi atau apa gitu? Enggak ada. Ngalir aja? Ngalir aja udah. Karena aku juga bingung gitu, maksudnya jadi dulu kakekku tuh sempat bilang gitu, mau nggak diturunkan, dia bilang gitu. Terus Diwariskan gitu ya? Diwariskan. Iya, iya. cuman aku bilang, ya elah puasa masih bolong-bolong, sholat juga masih yang Senin Kemis kali gitu kan. Jadi kayak yang kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena takutnya beban kan. Jadi ya udah nggak mau. Tapi nggak tahu ya sepupuku mau apa enggak, aku juga nggak tahu. Mudah-mudahan Kalau sih enggak gitu. Tadi kesebut anak itu juga merasakan hal sama? Enggak, putrinya? alhamdulillah. Cuma dulu aja waktu masih Dulu waktu masih kecil, masih 0 sampai 5 itu. Ya kayak tadi ya? Ya, Iya. cuman gitu-gitu doang. Itu Teman siapa? Dia main. bilang gitu. Hei! nggak ada siapa-siapa. Tapi Gua bilang terkadang Lia itu kalau malam-malam gitu, kalau nggak bisa tidur atau apa gitu, kalau dia kan di Bali, aku kan di Jakarta, kadang suka nelfon malam-malam atau video call malam-malam, itu kadang suka ngelihat sesuatu yang ya gimana gitu.
dan dia nggak bisa tidur, dia mencari teman bicara. Saya Iya, kenapa lo nggak biar bisa nggak bingung. tidur gitu. Kenapa nggak itunya aja nggak diajak bicara? Dia kali. Enggak deh. Nggak ada pengalaman gitu misalkan, saking keselnya nih kan, kuntilanak aja tuh bisa dienjong-enjongin kan. Enjong ini kan mengganggu juga nggak sih? Sebenarnya kan lagi galau atau nggak lagi momentos galau gitu kan. Lagi galau terus, wah kayaknya ngeselin nih setan nih lewat-lewat mulu gitu, ngeganggu momen galau gua. Nggak diajak ngobrol gitu, curhat. Enggak. Lebih ke bodo amat. Pokoknya udah bodo amat. Jadi dulu semenjak dikasih tahu jangan suka nantangin, udah tuh akhirnya dari situ mulai cooling down. Kayak yang oke. Berarti gimana caranya biar nggak digangguin? Ya udah pura-pura nggak lihat aja gitu. Itu jadi pura-pura nggak lihat nih. Tapi Tapi sebenarnya lihat. Iya. Tapi makanya terkadang jadi susah tidur dianya. Jadi ini apa sih? Overthinking. Overthinking ya. Om tapi bisa nggak sih Om? Maksudnya kita lihat nih, tapi si jin juga kan lihat si setannya. Nah kita pura-pura kan, jinnya tahu nggak kalau kita pura-pura? Sebenarnya kalau apa ya Mas ya, lebih mengacu pada kita mengabaikan sih menurut saya. Dicuekin. Iya, dicuekin. Iya. Tahu sih tahu gitu, tapi ketika kita tidak terlalu ngegubris, ngegagas itu, dia juga nggak akan Cuek caper saja. sih. Iya. Iya kan benar, nggak caper, bener caper banget. gitu. nggak caper. Salah satunya contohnya tadi, misalkan dia ngeluarin suara, bau-bauan, atau gambaran apa, itu kan berarti cari perhatian ya? kita aja. Tapi kalau kita udah biarin, ini juga apa nggak kita ganggu, ataupun dia nggak ganggu, kita nggak ngajak interaksi, cuekin aja lah, hilang Mas. Gitu. Aman Bener. berarti itu kali ya, Benar juga. alhamdulillah. Makanya Iya. lu sekarang lebih mengabaikan ya, Li ya. Bodo amat. Bodo Iya, amat, iya. sih, benar-benar. Nah, ini kan kita kan kemarin habis dari Thailand Om ya. Hmm. Nah, sedangkan kalian kan dari Jerman. Ayo habis dari Thailand. Nih, facelift. Ya Ya kali. ampun. Murah di sana. Kemarin kan kita di Thailand juga ngeliat tuh setan-setannya kan macamnya seperti apa. Tapi masih ada kaitannya tuh sama setan-setan di Indonesia mirip lah. Serius? Beneran? Iya. Oh, Kayak salah pocong, satunya itu yang apa? Lea, Yang apa yang matanya ditutup itu ya? kumantong, Itu ya. Kumantong, Ya aku nggak tahu namanya apa tuh. kuntilanak juga ada. kuntilanak, Mbak, di sana. sama cuy. Sama. Tapi Bentukannya aku tuh sama. bingung sama, deh. sama. Kalau yang di TV-TV itu kan mereka selalu yang bulat gitu ya. Apanya tuh? Apa? Matanya Matanya yang putih. hitamnya gitu. Pertama kali aku ngeliat kuntilanak, nggak gitu loh. Iya. Wujud it- cewek biasa. Itu Iya. itu mungkin ya namanya untuk film Yang ya. begadang atau enggak? Heeh. Mungkin ya, aku nggak tahu juga gitu. Tapi kayak yang kok beda ya gitu. Maksudku kayak apa Susana selama ini membohongi kita? Nggak namanya film kan, kalau film kan Iya. pasti kan ada unsur-unsur Estetik. lebaynya dan estetik atau segala macam gitulah. Gitu loh nih. Iya ya. Zaman dulu belum ada efek-efek gimana gitu Iya. kan. Makanya biar kayak setan gimana ya? Oh, dihitemin aja Pakai matanya. areng. Iya. Ya areng matanya. Iya. Kalau untuk di Jerman kayak gimana setan sih sebenarnya? Ai, Di Jerman yang paling menakutkan buat aku itu cuma satu. Tapi aku justru nggak ngeliat mukanya. Jadi itu aku lagi di Berlin. Ini aku pernah cerita sih, tapi itu malah justru pertama kali aku cerita ke orang-orang. Jadi aku tuh lagi nginep di hotel apa gitu, namanya aku lupa. yang di distrik itu. Iya, ternyata itu adalah Red District, tempatnya prostitut gitu kan. Tapi aku nggak tahu, suamiku juga nggak tahu gitu kan. Nah aku lagi mau ngerokok karena di dalam hotel tuh nggak boleh ngerokok kan, jadi harus turun ke bawah. Nah hotelnya itu kayak kastil, jadi apa? Tangganya muter. Tangganya aja tuh muter gitu, lucu banget gitu, masih yang kayak hitam putih yang kayak gitu gitulah. Tangganya itu ya? Iya. Om lagi ngecek ya Om? Teholnya gitu. Iya, nyambi. Itu. Terus aku tuh kamarnya tuh paling ujung lah gitu, paling ujung kanan. Terus apa namanya? Karena mau ke bawah ke tangga, jadi aku harus ke sini terus baru turun ke bawah gitu. Nah, pas mau turun gini, aku ngeliat dari sebelah sini tuh ada yang lagi diri gitu. Itu nggak ada lift soalnya itu hotel. Iya. Iya. Jadi aku pikir, oh mungkin dia lagi mau itu kali ya gitu. Tapi kok aneh ya Nek gitu. Kok dia pakai jas rapi banget. Ah, astagfirullahaladzim. Sialan lu men. Kaget gue. Ikut kaget. Jadi ikut kaget. Ikut kaget tuh. Ikut kaget Tiba-tiba. ya. Kirain nongol beneran tuh yang pakai jas no. Iya. Siap. Jadi ya.
Jadi maaf ya. Apa? Jadi itu aneh banget karena dia bener-bener jas rapi gitu. Sedangkan itu di Berlin tahun berapa? Belum lama kok, kayak tahun 2010 apa 11 gitu lah, aku lupa. Nggak ada dong yang rapi banget begitu gitu. Karena di situ memang areanya turis gitu. Itu ya pas aku liatin lagi, dia cuma begini doang nih. Tapi ini darah semuanya. Astaga Tuhanku. Dari situ aku lari turun ke bawah sambil ngerokok. Berapa lantai itu? Iya, 3 deh kalau nggak salah. Turun ke bawah langsung keluar gitu. Langsung astaga musim dingin lagi kan. Gitu. Tapi gue liatin di pinggir jalan, kok ini banyak perek-perek. Ini tempat apa gitu kan. Udah gue Asia lagi kan. Sialan nih, jangan-jangan nih tempat Rat Desuk ternyata bener. Dikasih tahu sama temannya suamiku. Jadi itulah yang serem, yang menurut aku ya gitu. Selebihnya emang biasa aja. Ya kayak ngeliat-liat. Selebihnya yang di Jerman itu bentukannya sama-sama Ada yang aja. cantik, ada yang B aja. Yang cantik tuh yang aku pernah lihat di apa sih nama kotanya? Masih tapi di Jerman juga. Iya, Meppen atau Lepen apa-apa gitu deh. Pokoknya di utara atau pokoknya di daerah mau ke arah utara lah gitu. Itu Itu ada yang cantik. cantik. Ada yang tapi maksudnya nggak yang bentukannya tuh nggak ada yang Enggak. wow. Siluman gitu aneh, siluman babi Nggak apa. ada, gue nggak pernah lihat. Sama sih. di Indonesia gitu ada perbedaannya kelihatan, Mbak. Lebih rapi-rapi sana bajunya. Enggak juga sih, kadang mungkin karena aku setiap kali pergi ke Jerman itu aku tuh happy banget gitu karena mau ketemu keluarga apa segala macam gitu kan. Jadi nggak pernah mikirin hal yang aneh-aneh gitu. Jadi nggak tahu kenapa bisa dapat sekali itu, terus pernah ngelihat yang si cantik, terus pernah ngelihat ada anak kecil juga di hutan deket danau. Aduh nama kotanya aku lupa deh, pokoknya ada danau gitu. Nah sekelilingnya tuh masih yang hutan-hutan gitu. Itu juga ada gitu. Tapi ya udah kayak yang ya udahlah ya gitu. Tapi maksudnya sama yang di Indonesia itu dia nggak terlalu jauh berbeda berarti. Yang gue lihat waktu di Jerman sih nggak ada yang sampai berdarah-berdarah banget kecuali si cowok itu doang ya gitu. Selebihnya biasa aja sih. Jadi sama aja ya. Jas-jasnya jas rapi atau kayak Dracula gitu, Mbak? Jas rapi, Mbak. Oh. Kok tahu? Nggak, maksud aku beneran yang gimana sih? Iya. Rapi jas yang memang Formal. bener-bener Formal. formal gitu. Kayak ya kayak itu kastil bener-bener kayak ada princess rajanya apa gitu-gitu loh. Rapunzelan gitu lah ya. Iya. Dia begini gak sih nanti? Au. Ngeri banget kalau ada yang begitu di atas. Tapi tahu. Enggak ada. Jangan. Nah, Om, itu Iya. entitasnya apa itu? Apa? Bukan Ya apa ya, kalau bisa saya deskripsikan mungkin itu kan hotel-hotel kuno ya. Iya Model bentukan aja ya, masih kastil kan. Nah. model klasik ya. Iya. Apakah itu ada ruang bawah tanah atau apa yang mungkin ada sekte tertentu atau pengorbanan tertentu yang berkaitan dengan pemberian darah? Karena tentunya kemasannya lebih rapi sih Mas, kalau yang saya rasakan. Atau satu lagi, tumbal dipakai di bangunan itu juga bisa. Coy. Oh iya sama ya, di luar negeri juga pakai tumbal-tumbal. Iya, soalnya. dalam artian Ada, kalau Om. kaitannya dengan darah kan pasti itu. Hmm. Mungkin nggak ditanam tubuhnya enggak, tapi cara mengambil darahnya itu loh, Mbak. Ini yang punya darahnya, gitu. Oh mungkin ya. Iya. Tapi itu darahnya banyak banget sih sampai kayak anjir. Kayak disembelih gitu ya Mbak ya. Oh iya ini full semuanya darah. Dan nggak mungkin dong. Tapi benar Emang dia lagi Halloween di situ? Enggak, karena itu akhir tahun Winter bulan ya. lagi Desember. Desember pas musim dingin soalnya. Pas musim dingin gitu. Kalau Desember ke atas, Desember sampai Februari itu pas winter. Nah itu apa? Yang tadi Om Hao bilang jas kayak gitu. Iya, yang bener Om bilang kayak Dracula. Jas gotik Tapi gitu nggak ya, tahu Mbak, dia ya. Dracula beneran apa enggak ya Iya. gitu. Karena dia cuma nengok begitu Iya. doang. Kecuali kalau dia nyengir ya, baru Coy. kelihatan. Iya maksudnya iya dong. Kelihatan. Kalau yang gini Iya. baru kelihatan. Iya, Giginya ada taring apa mungkin. enggak. kayak Sebenarnya mau ngasih lihat, cuman kebur-kabur duluan kan? Iya, takut. Iya kan? gitu. Orang saat itu dia langsung berasa atlet. Iya kan? Turun ke bawah. Kan nengoknya aja belum selesai kata dia. Udah lari duluan. Aduh, Berasa bold versi Indonesia. Sprint. Ibu aus banget ya kayaknya. Iya, haus banget nggak tahu kenapa. Hanya mereka yang tahu, kita nggak ngerti. Tapi pernah kesurupan nggak sih di luar negeri atau di Jerman atau di mana gitu? Enggak. Karena di saat aku
sama suamiku itu kalau ke Jerman ya itu yang aku bilang gitu, maksudku kayak aku Rasanya tuh happy happy aja, banget pergi ke positif sana aja. gitu, jadi positif terus, terus kayak yang nggak mikirin yang aneh-aneh gitu, pokoknya intinya tuh cuman shopping gitu, tapi cari yang sale. Shopping sama aja kayak di Indonesia ya berarti ya. Shopping. Soalnya kan mikirin exchange rate-nya kan agak pusing kan. Agak lumayan ya. Soalnya jadi just tip ya. Paling nggak mau dia disuruh just tip, paling nggak mau repot Tapi ya. alhamdulillah sih itu gitu, biarpun kayak karena rumah mama mertuaku di sana itu dari tahun 1880 berapa gitu kan. Jadi di situ ada pun aku yang kayak ya udah nggak peduli banget, udah nggak mau tahu gitu. Saya pernah cerita sama suami gitu. Enggak. Kamu mengalami kondisi seperti ini gitu. Nggak, aku nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Nggak pernah mau karena kayak nggak kepengen nambahin beban suami aja sih. Karena dia untuk saat ini juga, maksudnya untuk sekarang ini juga dia udah nggak yang terlalu ya gitu menanggapi apapun itu yang ada di sekitar gitu. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi ngerasain sesuatu kayak gimana gitu, itu ada apa sih di situ, kayaknya kok gue nengoknya ke situ mulu ya gitu. Jadi gitu, makanya itu sengaja dia anaknya tuh kayak nggak mau, lu jangan ngebahas. Iya, karena gue udah mengabaikan, lu jangan ngebahas gitu loh. Karena aku kadang suka berkali-kali misalkan berkali-kali ngeliat, berkali-kali nengok ke arah yang sama, terus coba nanya ke dianya nggak mau menjelaskan. Oh berarti benar ada sesuatu di situ kayak gitu. Oh sampai sekuat itu rasanya nih Kak-Cikanya? Iya, Feeling-nya? so good. Masa ngerasa I feel so good gitu kan so katanya? good ya, terkadang begitu. Apalagi kalau ada yang sesama energinya yang agak kenceng, itu iya sama gitu. Apa tuh, merinding kah atau gatel-gatel atau Enggak, ini memang lagi gatal aja. Oh, alah. Kirain kalau misalkan biasanya kan ada macam-macam tanda ya, Iya, orang-orang ketika merasakan kehadiran sosok-sosok entitas gitu, dari entitas entah energi itu kecil ataupun besar gitu, mulai kerasa ada yang gatel ya, ada yang bercak merah, iya, ada juga yang merinding, hanya merinding, ada Ya yang paling kan ngantuk. aku cuman syung kayak gitu lah. Kayak ada yang lewat gitu syung gitu. Terus misalkan aku ngeliat ke arah lampu ini. Lagi ngobrol, tiba-tiba nengok ke situ. Lagi ngobrol lagi, nengok lagi ke situ lagi. Lagi nengok ke situ Ada apa lagi. ya, gitu. Ada apa ya di situ ya? Kenapa gue harus nengok ke arah situ kayak gitu? Kayak gitu ya kan? Maksudnya kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu ya. Contohnya. Kan Oke. tadi barusan ada contohnya kan, Iya. dia ngeliat kemana saya jadi ngeliat. Betul banget. Jadi Dan dia belaga bego lagi. Hey. jadi ada beneran. Ada nggak sih rasa traumatis gitu? Atau nggak tempat-tempat yang kayak punya kenangan sendiri deh gitu, yang tempatnya tuh kayak dari kenangan itu mau diingat ataupun enggak, ataupun tempat itu mau disamperin atau enggak, kira-kira yang paling menakutkan deh kali ya Cika? Sebenarnya banyak banget sih yang nakutin gitu, cuman soalnya kayak mau dipilih siapa ya juaranya gitu. Di Indo deh, di Indo dulu deh, di Indo siapa Ini juaranya? banyak ya, Bu. Di Indo mah banyak banget. Di Jalan Marga Satwa, terus di Sekolahan itu. Tapi sekolahan itu masih ya nono lah. Sekolahan yang di pinggir tol itu. Bogor. Kalau Bogor mah nggak ada Bogor. tandingannya. Catat, cantik tolong sekali. dicatat ya ini list tempat Bogor angker nggak nih. ada tandingannya. Bogor, terus ada lagi Klenteng. Oh, Kelenteng. Wah, iya. Daerah utara. Di Tangerang pun ada. Iya, terus apa lagi ya? Bangunan-bangunan tua sih, Eli. Enggak juga sih. Ya. Kayak yang di Kagetnya apa nih guys? Kaget apa sih? Universitas satu itu ya, di Ciri-ciri. daerah Jakarta Selatan juga. Oke, gitu. Jakarta Selatan. Itu yang aku bilang pertama kali aku baru ngelihat Pocica. Oh, Itu di M bukan? Oh, Apa? Universitas M.
Apa tuh M? Nanti ya Iya, dikasih tahu ya, tahu ya. universitas mana ya. Iya. Tolong komentar, tolong dijaga. Nanti ya dikasih tahu ya. Kalau nggak enak kalau nyebutin ya. Iya. Itu pertama kali lihat Pocica. Iya. Serem. Dari Wujudnya apa, Mbak? serem banget. Tapi Iya. itu jadi gini, aku tuh lagi mau keluar karena memang kebetulan lagi bulanan waktu itu. Lagi menstruasi. Jadi aku minta tolong sama teman-temanku untuk nemenin ke depan untuk beli pembalut. Udah tuh di saat. Jadi untuk masuk ke dalam universitas itu ada satu dari depan terus harus masuk kayak ke gang kecil gitu. Baru lagi nanti lapangan besar. Mikir. Terus di sampingnya itu ada, aku lupa klinik apa rumah sakit kecil, kayaknya sih klinik gitu ya. Nah di belakangnya kosong. Nah dari yang si gang itu, yang si lapangan tanah kosong itu gitu. Nggak tahu kenapa lagi jalan ke arah luar itu, tiba-tiba aku nengok ke sebelah kanan. Tiba-tiba. Hei, gitu kan. Tiba-tiba tuh di sebelah banget langsung. Enggak di sebelah banget. Udah horor banget gitu. Enggak di sebelah banget. Jadi karena dia itunya nggak terlalu tinggi tuh temboknya. Terus di jalan jalanannya pun kayak ada ini jalanan terus ada kayak undakan lagi gitu. Jadi aku jalannya agak lebih tinggi gitu. Nah di situ aku ngelihat ke kanan itu bisa melebihi dari tembok itu gitu. Nah di situlah aku ngelihat dari jauh dia begini. Allah Akbar. Gitu lah pokoknya. Pocong. Iya. Jadi aku tuh yang kayak, hah itu apaan gitu kan. Dari yang tadinya mau keluar, aku balik lagi masuk ke dalam gitu. Nggak berani kan, ketakutan sendiri gitu. Jadi akhirnya pas begitu masuk lagi, aku ketemu lah sama aku ke Zizi lagi gitu. Karena waktu itu masih syuting Love kan. Tadi aku lihat ini segala macam. Dan di universitas itu terkenal banget sama satu hantu namanya sebutannya cewek baju merah. Kuntilanak merah. Bukan kuntilanak, pokoknya Baju cewek merah. baju merah. Berarti bukan M. Bukan ya? Bukan. Aduh, Tahu. apa ya namanya yang tadi ya? Bukan berarti. Off the record ya, ini off the record aja. Pokoknya universitasnya itu kalau misalnya masuk ke Lebak Bulus ya atau apa sih? Pokoknya yang dari Fatmawati, apa sih? Pokoknya Fatmawati lurus lagi, ada yang di sebelah kiri. Iya. Itu dia. Iya itu kan. Kan? Yes. Bener sekali. Oke, Off the record. ya. Awas sih. Apa? Iya, pokoknya universitas itulah pokoknya. Dihapus dong. Enak dong. Kita nggak live streaming kan? Enggak. Nggak live streaming kan? Jadi Oke, itu terkenal banget sama si hantu itu. Sebelumnya memang sebelum pergi ke luar pergi beli pembalut itu, kita udah ngeliat si cewek itu ada di lantai berapa gitu, aku lupa. Pokoknya dari lapangan itu 2 atau 3 deh, pokoknya ada di lantai itu gitu. Aku sama Zizi cuman ya, cantik banget tuh perempuan gitu kan ya, merah banget soalnya kan gitu. Tapi karena jauh kita nggak ngeliat sebenarnya mukanya gitu. Cuma kayak, cantik sekali dia di situ gitu kan. Pemeran utamanya tuh sebenarnya kan pemeran utama kampus. Iya. Oke. Di situ. Beneran, pernah lihat yang di situ? Kalau yang baju merah itu bukan kebaya, Mas. Jadi kayak baju kemeja tapi cowok cewek. Emang bukan kebaya, pokoknya baju merah aja. Merah ya, merah dongker itu. Merahnya tuh nyala. Iya. Putih orang. Putih bukan putih nganu tapi kulitnya bersih. Putih. Nah itu yang terkenal tuh si cewek itu katanya gitu kan. Tapi yang lu lihat menyeramkannya Pocica. adalah yang Pocica. ketek-kotek yang si Pocica. Pocica, Gitu. Teh Poci. Teh Poci. Jadi habis dari situ kesurupan lagi tuh di situ. Kesurupan lagi. Yes, Mbak kesurupan Lia sendiri lagi. kalau pas misal jalan sama putrinya gitu, ada kekhawatiran nggak? Misal nanti itu tiba-tiba ditampaki putrinya juga bisa ngelihat sama-sama Nah itu dia Om, maksud aku Bareng-bareng tuh gitu. selalu ini loh, yang kayak aku tuh selalu ngajarin dia yang kayak mau pergi keluar baca Bismillah, naik mobil Bismillah, mau apa Bismillah Apapun gitu, itu ya. apapun Baca doa itu ya, gitu. baca doa. Jadi aku tuh karena aku nggak mau sampai berlanjut ke bawah-bawah gitu Iya, iya. kan. Jadi aku selalu usahain gimana caranya
penghalangnya aja dulu deh gitu, si bentengnya dulu aja deh gitu. Ke filter lah ya. Tapi kalau misalkan kayak seperti ini nih, kan Seperti ini maksudnya apa ya? Seperti iya, baju. kita lihat kan Kayak lagi ngasih ya, ini jenglot ini. iya, Ini pusakanya, sama, gitu. sama anaknya. Terus nanti kalau Lia udah punya cucu lagi, kalau kayak gitu tuh walaupun Lia udah membentengi gitu, ada kemungkinan keturunan gitu nggak sih ke entah itu ke cucunya Lia Iya, iya. atau ke cicitnya lagi gitu? Iya, kalau nanti itu terjadi keturunan atau apa ya, atau warisan, itu tentunya tidak bisa kita hindari, Mbak. Yang tips yang bisa dilakukan, misalkan kemudian memiliki satu pandangan yang sama, anggap aja kita juga bisa. Jadi biar putrinya ya, anaknya itu nggak merasa sendiri. Karena bahaya kalau sendiri, Iya. nanti malah curhatnya malah nggak kelihatan. Iya benar. Dan merasa dirinya malah justru gangguan jiwa, itu bisa, depresi. Iya sih, ada Ini beberapa yang teman pertama. kayak Yang gitu kedua mungkin di waktu-waktu tertentu, terutama tanggal kelahirannya, diajari sedikit-sedikit untuk tirakat. Seenggaknya malam lah. Biar apa? Kalau tidur itu kan posisi masuk ke alam bawah sadar. Iya. Jadi lebih gampang diajak interaksi. Banyak komunikasinya. Kalau keturunan pasti kan tidak dia sendiri, Mbak. Pasti ada garis dari orang tua atau dari saudara. Ya udah, ini menjadi tempat untuk berbagi cerita. Karena kalau kita merasa sendiri itu yang salah, yang berat itu. Oke. Apalagi memendam, karena dia cerita kayak ini kok nggak percaya. Iya. Cerita Iya, kayak itu, benar. jadi dia bingung, dia mendem tuh yang lebih bahaya. Karena nanti bisa terjadi gangguan jiwa atau halusinasi justru. Oh. Mending Luapkan sampein ya. aja. Iya, Kalau iya. aku sih lebih gini sih, maksudnya kalau dulu kan karena masih kecil banget kan gitu, Iya. yang kayak itu siapa gitu, nggak ada siapa-siapa. Yuk balik, kita baca doa dulu ya ini misalnya mau makan atau apa gitu, langsung diajarin aja Bismillahirrahmanirrahim, dalam arti yang kayak pergi nggak lo gitu. biar kata, tapi kan itu waktu masih kecil banget, Masih kecil di bawah banget, 5 ya. tahun gitu. Iya. Nah sekarang udah enggak, alhamdulillah. Enggak yang gimana-gimana sih sekarang. Cuman kita nggak tahu ya Kedepannya turunan gimana? lagi. Iya. Entah itu dari turunan aku atau turunan adikku yang satu Iya, lagi atau turunannya Alexa ke bawah lagi, kita nggak ada yang tahu ya. Iya, iya. Nurunnya kemana. Iya, Tapi iya. pasti kalau garis keturunan itu pasti ada Pasti ya. ada. Pasti ada, oh. Sifatnya juga random sih, Mbak. Dan kadang bisa dijaga atau enggak. Misalkan sekarang dapat nih misalkan, kemudian dia dilepas ataupun enggak kuat ya. Ataupun entitas ini juga memilih yang lain, tuh nanti bisa berpindah. Tapi pasti ada yang meneruskan, pasti ada. Kalau itu sifatnya dari leluhur, dari kerabat atau warisan. Gitu. Tapi sifatnya random. Nah, mudah-mudahan nggak di lu ya Li. Ya janganlah. Ya kali aja ke Iin lah. Ya main aja deh pokoknya gitu. Tapi tetap harus Iya. waspada ya, Om. Kalau Iya, emang iya. kita udah ngerti gitu ada garis keturunannya, siapapun harus tetap waspada gitu. Dibanding mentalnya kena kan. Sekarang lagi musim. Oh iya. Waspadalah harus. Bang Napi. Ya daripada sekarang kan lagi musim banget ya, mental illness kayak gitu kan. Siapa tahu ternyata emang indigo gitu. Entah indigo yang secara energi ataupun secara ada kodamnya nempel. Gitu kan. Itu benar nggak sih kodam-kodam gitu benar ya? Iya. Yang iya. cek kodam itu, Kalau yang cek di kodam TikTok. ini masih pertanyaan, Mbak. Oh, Gak semudah itu, Mbak Lia, Mbak Cika kalau ngecek itu. Dan terkadang kalau ada beberapa ya mungkin Mas Hamid dan saya juga sering mengalami, kalau orang tanya tujuannya untuk apa dulu. Kalau iseng entitasnya nggak mau ngasih tahu, nggak boleh. Iya. Karena sifatnya kodam itu rahasia loh. Betul. Iya makanya itu. Kan dari kata kodam dari kata penjaga ataupun pembantu ya. Ya. Pembantu dan berarti mengasisteni. Ini kan sifatnya rahasia sebenarnya. Kalaupun tahu tujuannya untuk apa dan dibicarakan baik-baik. Untuk nerawangnya seperti apa, karena mereka kan kasih akses. Kalau kemudian online, maaf ya saya tidak kemudian tertawakan atau ini enggak, dipakai namanya nama akunnya bodong, fake. Foto profilnya nggak jelas, terus katanya pakai bahasa nama alay, kasih emot-emot lagi, ya susah. gimana mau dipercaya? Dan ya? sebanyak itu loh Mbak, iya, Iya. sebanyak itu. Karena dalam melakukan ini tentunya harus ada beberapa syarat. Kalau bisa ketemu orangnya langsung, tujuannya untuk apa, gitu, baru keluar kodamnya. Gitu. Tapi berarti ini mah cuma buat lucu-lucuan Hiburan aja Iya, kan? hiburan kan? aja nyari receh. Iya. Makanya sih gitu sih. Oh ada ya sekarang yang kayak gitu ya? Apa aja kan bisa jadi. Iya sih, jadi makanya semua. makanya tadi gue pikir sama si Gloria yang kayak, oke kita ketemu sama Om Hao, kita cek kodam ya.
Terus kalau misalkan udah tahu kodamnya terus mau diapain emang? Enggak kepengen tahu. Nggak pengen tahu, kita nggak pengen Malah tahu kok. takut loh. Selama ini tuh banyak gitu yang kayak suka tiba-tiba, kamu tuh ya di belakang kamu tuh ada begini. Oh iya, Oh pernah ya? Pernah ada yang bilang? Banyak yang ngomong kayak Ada yang gitu. kayak gitu, ngomong gitu. Ada, iya kamu tuh ada ini segala macam. Oh iya, aku iyain aja dulu. Oke, menarik. Dan kadang gini juga sih Mbak, kalau saya ya, kita ada kode etik ya, kita nggak sembarang kasih tahu. Tiba-tiba misal ketemu Mbak Lia gini-gini, Mbak Cika gini, saya nggak begitu. Kecuali kalau ditanya. Iya. Dan tujuannya untuk apa dulu? Karena kan Betul. ibarat kata kayak kita masuk gini, mama kata nih, mungkin saya numpang ke belakang, saya buka lemari-lemarinya kan nggak sopan Mbak. Iya Nggak benar. diizinkan gitu. Ya. Walaupun benar tapi itu kode etik kalau menurut saya. Ya, istilah katanya gitu lah ya, Iya. kode etiknya seperti itu ya. Misalnya Tapi- Mbak, di dalam kamar ada baju warna merah, ada baju warna biru. Nah saya nggak izin tiba-tiba buka. Iya, kok kamu bisa tahu gitu kan ya? Ya, Kamu kalau cek juga BH aku gitu langsung kan. kalau bener lah, kalau Iya enggak. kalau benar, Iya. kalau enggak kan Iya. kacau. Tapi banyak juga sih orang yang ketipu-tipu kayak gitu Om ya. Iya. Oh, tapi emang ini maksudnya jadi ajang aja kan Iya, sebenarnya gitu. iya untuk hiburan dan iseng sih karena Iya. kalau kita ngomong tentang metafisik ataupun gaib itu kan bikin penasaran. Iya sih, emang. Iya benar. sih, iya Apapun sih. itu yang Kepo undangan pasti itu. semuanya kepo. Seru Bener, gitu bener. kan. Orang kita mau ketemu Om Hao aja kita kepo banget. Serius. Kayak lucu kali ya. Gitu. Walaupun gimana ya? Masih takut. Udah nggak apa-apa gitu. Nah selanjutnya ya, mungkin tadi kan udah banyak cerita tentang ngelihat setannya nih ya. Cuman kalau dari segi perasaan nih Kak Cika atau Kalia, perasaannya gimana sih Kak Cika menanggapi kok Kalia begini gitu? Bisa ngelihat setan itu ada perasaan yang bagaimana nggak? Takut kah atau kagum kah? Aku nggak yang gimana-gimana sih. Dengan kemampuan Lia seperti itu, terkadang aku suka iseng. Seruan ya, seru ya. Seru aja suka gitu. Oke. Di sana ada apaan sih ini? Unjuk ya Lia kan suka kayak gitu. Tapi maksudnya nggak niat yang kayak gimana-gimana, paling cuman iseng-iseng iniin dia aja. Tiba-tiba misalkan dia takut atau gimana kayak gitu doang. Tapi kalau untuk perasaan yang gimana-gimana sih nggak ini sih. Memang lebih kalau tempat-tempat yang agak-agak gimana-gimana gitu ya, dia lebih khawatir aja ke dia. Takutnya kenapa-napa gitu doang sih. Dia berapa kali terima film horor pun aku pasti nanya sampai berkali-kali, lu yakin terima? Lu yakin terima? Lu yakin terima gitu. Oh pernah lagi hamil loh, syuting film horor. Sampai capek. Ya Allah. Kayak yang goblok juga sih gue, ngapain gue terima. Tapi seru juga sih, maksudnya ya udahlah ya gitu. Selama menerima Win-win uang solution. kan. Tapi sebagai Apa? sebagai yang peka, Nah, apa sih feelingnya ada yang marah-marah sama Tuhan gitu ya, Tuhan kenapa aku beda gitu loh. Najis banget. Ya maksudnya Jatuhnya aneh ya. enggak, maksudnya kan kadang ada orang yang emang dia menerima, oh keren juga nih gue bisa lihat setan gitu. Ada juga yang dia depresi sampai kayak resi, banyak Om ya, sampai Iya. ke rumah sakit jiwa gitu. Feeling kalian sendiri gimana? Apakah menerima ini dengan ikhlas, malah pengen ditambah, saya lihat yang lebih banyak Oh, dari Tuhan. nggak, maksudnya kayak yang di awal-awal tuh masih kesel gitu, yang kayak ngapain sih gue bisa begini gitu, kayak yang makanya sempat denial gitu kan. Tapi ternyata di saat denial itu justru malah makin kenceng. makin ya jika bilang makin kenceng gitu menariknya gitu. Mungkin lebih bahenol atau apa gitu jadinya gitu kan ya, Siap. mungkin mata setan-setan itu. Cuman akhirnya setelah kayak yang oh ya udah deh, kalau misalnya emang ini garis keturunan gitu ya, terus ini emang harusnya ada, ya udah terima aja gitu. Nah makanya setelah itu malah jadi jauh lebih santai aja santai gitu, kayak yang nggak terlalu gimana-gimana banget di saat ngelihat oh ya udah ada di situ, ya udah Tapi deh, gitu. sama Lia itu nggak mau terlalu mengikuti terlalu dalam gitu. nggak Ya, Maksudnya ya itu yang kayak pasti Udah- saat mau dikasih aku bilang nggak mau ah. nggak mau yang mengikuti terlalu Udah dalam. nyemplung tapi nggak mau tenggelam gitu Om ya. Iya, Ngambang udah cukup aja nih, ngambang nyemplung aja. aja, ngambang kan, Ngambang. iya. Takutnya nanti disamain nama yang kuning-kuning jadinya Ah. sudahlah lebih baik tidak sama sekali sayang Udah gitu. kuning-kuning bau lagi. Tapi bisa nggak sih Om jadi orang sakti Om? Coy, Jadi orang apa? Sakti. Orang sakti. Ya sebenarnya begini, kalau kita sudah ada bakat tuh bisa diasah. Oh. Dengan tata cara yang macam-macam gitu Mbak. Oh.
Ya itu Gak dong. bosan gitu jadi artis, pinjadi dukun atau gimana? Oh gila kali lu main. Aneh-aneh lu main. Pertamanya pertanyaan, takutnya saya bosan nih depan kaca, layar kaca mulu gitu kan. Ya itu dia aja diasah banget itu kagak pernah mau. Sekarang kan udah lebih ke ya udahlah gitu. Terima kasih atas anugerahnya gitu Iya, aja. gitu aja ya. Karena takutnya jadi berat gitu. Terus kayak yang di saat, karena tuh aku denger cerita dari kakak sepupuku di saat kakekku mau meninggal itu kayak yang, hah, emang habis segitunya banget gitu kan. Susah apa gimana apa berat? Oh, Bukan susah, jadi iya, dia iya, gua ngerti. mengeluarkan apanya gitu dan Pegangan gitu ya Mbak ya. Iya, dan iya, iya. diambil justru sama mamanya Mama. kakak sepupuku itu gitu. Jadi yang kayak, apakah nanti akan seperti itu? Tidak mau. Gak semua om ya kayaknya yang mempunyai bakat itu. Mau mengasah lebih dalam ya iya sih Mbak. Ngalir sih ya. Iya. Menurut saya kadang orang yang nggak punya bakat, nggak punya keturunan, tapi Malah pengen mengasah. dia Oh, belajar oh. kemana-mana aneh nggak kuat ini cakupan ataupun Iya. kapasitasnya gila. Iya benar. Itu ya ditutup-tutupin gitu, maksudnya yang kayak usaha dari yang muslim dicoba, yang non muslim dicoba gitu. Kayak yang ya udah deh, serah deh ah. Iya. Pernah coba? Iya udah pernah dicoba ditutup. Pernah. Tapi ya Sampai di belakang tulisin huruf-huruf Cina lah apa segala macam. Dirajah om ya, dirajah. Apa ya. sih sebutannya itu? Rajah, rajah. Dirajah ya. Iya. Aku dirajah. Oh enggak, itu dirajam ya. Ya itu dia udah Orang dirajam juga udah- kayak gitu gitu juga ya, bahasa. kayak gitu ya. hilang sendiri. Udah ditutup pun memang hilang sendiri. Ya memang udah dapat anugerahnya ya mau bagaimana gitu Makanya aja udah jadi sih. dukun aja sih. Nah, uji bilang Makasih ya, jaluk. Mbak. Baik banget sih idenya ya. Idenya terlalu nyami. Takut. Gue tuh lagi sibuk banget sama podcast loh, Mas. Oh iya, sekarang. Jadi itu aja dulu Oh, kali udah ya. pindah ke podcast dulu ya. Mudah-mudahan sukses ya di podcast ya. Amin. Amin, 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 amin Allah. Oke om, jadi seru juga ternyata nih ya. Iya. Wow, The Sisters nih. Pengalamannya. Ini beneran santai ya ngobrolnya ya. Santai banget emang. Walaupun ada agak gimana ya. Menarik, pengalaman menarik. Maksudnya dari hantu-hantu Indonesia sampai begitu senangnya keserupan. Ya kalian seneng kan keserupan? Sebelumnya juga mungkin Sobat Javanika juga bisa menyaksikan di Wow, The Sister ya. Kita ngobrol-ngobrol juga di situ dan semoga nanti kita bisa berlanjut ke penelusuran, kita jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Bener sih. KTJ Jogja. X Wow The Sisters. Iya. Keren banget ya. Ya, dan jangan lupa tetap dukung channel kita semua dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kalau ada kuning-kuning jangan di skip karena itu nyawa bagi kita untuk bisa ngobrol terus, untuk bisa penelusuran terus. Kita tutup akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum.